guys, sebelumnya kenalin nama aku Gina Virus. Aku di sini mau ngajak kalian nih buat nonton video tentang Kali Linux. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih Kali Linux itu apa? Nah, pasti kalian belum pada tahu kan apa itu Kali Linux. Nah, di sini aku sama teman-temanku mau ngasih tahu kalian nih beberapa info tentang Kali Linux. Kali Linux adalah sistem operasi berbasis Debian Linux yang dikembangkan oleh Offensive Security. Kali Linux merupakan senjata hacking yang dibuat khusus untuk tujuan penetrasi jaringan dan testing keamanan sebuah sistem jaringan. Sebelum kalian tahu lebih lanjut apa itu Kali Linux, aku mau kenalin ke kalian nih teman-teman aku yang nanti bakal jelasin juga ke kalian tentang apa itu Kali Linux. Nah, kenalin teman-teman aku, ada Rizal, ada Irfan, ada Yedida, ada Jessica, ada Kalis, ada Retno. Kita dari kelompok 7, kita di sini nge-review Kali Linux dalam rangka mengerjakan tugas pengantar teknologi informasi nih. Nah, pasti kalian udah gak sabar kan menonton video review Kali Linux. Nah, habis ini aku bakal kasih kalian video tentang cara install sampai tips and trick menggunakan Kali Linux. So, stay tune. Halo guys, kali ini saya akan memberikan tutorial. Kita akan menginstal sebuah operating system pada operating system yang lain. Ya, sebagai contoh di sini kita menggunakan virtual machine ya. Cara mendownloadnya kita buka browser, lalu kita search Kali Linux. Paling atas klik, lalu klik download. Kita scroll paling bawah. Nah, di sini ada dua pilihan. Pastikan PC atau laptop kalian harus sesuai ya, karena punya saya 64 bit. Nah, di sini saya juga sudah mendownload filenya. Oke. Jadi kita lanjut yang kedua, bahannya yaitu VirtualBox. Nah, di sini kita klik download. Nah, kita di sini klik yang paling atas Windows Host karena saya sudah mendownload filenya. Jadi kita langsung saja ya. Nah, di sini filenya oke. Kita klik kanan yang VirtualBox, lalu run as administrator. Kita klik yes. Nah, ini kita klik next. Next saja. Next lagi, yes. Kita install. Finish. Nah, setelah terinstall VirtualBox-nya, lalu kita new, kita klik kasih nama Kali Linux. Kita pilih yang 64 bit. Oke. Next. Nah, berapa ya? 2048. Continue. Klik next. Next. Kita pilih yang 50. Nah, sudah terbuat. Lalu kita klik setting. Sistem. Prosesor. Kita kasih 4. Lalu klik storage. Empty. Lalu klik yang ini. Use or create virtual optical disk. Kita klik add. Nah, di sini Kali Linux installer AMD 64. Kita klik open. Kita use. Nah, kita ke network. Kita pilih yang bridge adapter. Advance. Deny ini kita klik allow. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Nah, di sini kita pilih graphical install.
Kita tunggu sejenak. Nah, kita pilih selesai Indonesia. Klik continue. Lanjutkan. Inggris Amerika keyboardnya. Lanjutkan. Kita tunggu sampai installasinya selesai. Mengatur jaringan, masukkan nama host ke sistem. Kita kasih nama host kali, lanjutkan. Nama domain kita kosongkan. Nama lengkap pengguna baru, kita tulis saja kelompok PTI. Kita lanjutkan. Nama untuk akun kita, kelompok. Kata sandinya kita. Jangan sampai lupa ya guys. Kata sandi dan username. Kita lanjutkan. Lanjutkan. Lalu di sini klik yang paling atas. Lalu kita klik lanjutkan. Lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita klik yes. Lalu lanjutkan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita langsung saja lanjutkan. Nah, proses instalasi selesai. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini kita klik yes. Kita lanjutkan. Klik yang bawah. Lanjutkan. Kita tunggu sampai selesai ya. Proses instalasi telah selesai. Lalu kita klik lanjutkan. Biarkan jangan disentuh apa-apa dulu. Booting ya. Bootingnya Kali Linux. Nah, kita masukkan username dan kata sandi yang telah kita buat tadi. Kita masuk. Oke. Kita telah berhasil menginstal Kali Linux-nya di dalam sebuah VirtualBox. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke tips and trik Kali Linux. Yang pertama, dasar jaringan. Kita harus tahu konsep dasar dan cara kerja jaringan komputer agar memudahkan kita dalam penggunaan Kali Linux. Seperti gambar di samping merupakan contoh dasar jaringan Kali Linux. Yang nomor 2, kita belajar Linux dasar.
Untuk bisa menguasai Kali Linux, kita harus tahu ilmu dasar Linux, yaitu Linux desktop. Seperti gambar di samping. Dan yang ketiga, kita belajar perintah Linux. Tools Linux komando lain berbasis tag penggunaannya harus mengetikkan perintah Linux. Maka sangat perlu untuk belajar perintah Linux, mulai dari perintah dasar navigasi, jaringan, administrasi, dan lain-lain. Yang keempat, kita belajar Linux server. Belajar Linux server, kita juga harus tahu cara kerja dan cara membuat server agar kita mendapatkan vibe kira-kira kesalahan apa yang ada di server. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, belajar coding. Semua software dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Ada banyak bahasa pemrograman, kita tidak perlu menguasai semua bahasa pemrograman. Karena jika kita bisa di satu bahasa pemrograman, maka kita akan mudah untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain. Halo teman-teman, kali ini aku mau mereview Kali Linux versi terbaru dengan Kali Linux versi sebelumnya. Apa aja sih yang ada di versi terbaru dengan versi terlama? Yang pertama, ada fitur terbaru. Lalu yang kedua, ada alat-alat baru. Dan yang ketiga, ada menu pengaturan baru. Lalu yang keempat, pembaruan banyak paket. Kali Linux versi 2020.4 mencakup beberapa perubahan besar, yakni yang pertama, peralihan dari bash ke ZSH. Perubahan ini sejauh yang telah dilakukan dalam gambar desktop 1386 dan AMD 64, sedangkan versi yang melanjutkan bash adalah versi ARM, Container, NetHunter, dan WSL. Meskipun nantinya ini dimaksudkan agar semua dapat berfungsi dengan ZSE dalam waktu dekat, perubahan lain yang menonjol ada di file peningkatan gambar shell. Sejak pengumuman tersebut menunjukkan adanya perubahan yang telah dibuat di dalamnya dari Vectra. Lalu yang ketiga, file asosiasi dengan rak map.exe. Ini berarti semua pengguna Kali Linux akan memiliki akses ke perubahan terbaru di CME sebelum go public. Karena paket Kali CME akan menarik pembaruan langsung dari basis kode pribadinya. Selain itu, Kali Linux 2020.4 menyertakan pembaruan banyak paket yang menyusun sistem, serta alat-alat baru di bagian pembaruan. Dari paket terpenting, kita dapat menemukan versi baru dari kernel Linux 5.9, desktop Genome versi 3.8, dan KDE versi 5.19. Selanjutnya, alat-alat baru yang ditambahkan yaitu Appleby, sertifikat grafik, DNSK2, dan lain-lain. Recon akhir, Godot, hotspot mana, kerangka Metasploit P6, topeng Kali NetHunter, platform distribusi pentesting seluler, memiliki menu pengaturan baru untuk memfasilitasi pencadangan dan pemulihan file konfigurasi, serta modul yang menjamin kelangsungan sistem routing Android Matrix. Nah, sekarang aku mau ngejelasin Kali Linux versi 2021.2. Alat baru untuk membuat Kali lebih mudah digunakan, yaitu Kboxer dan KaliTwix. Yang pertama, Kboxer adalah alat untuk mengemas aplikasi rumit dalam wadah Docker sehingga dapat digunakan di Kali. Lalu yang kedua, KaliTwix. Apa itu KaliTwix? Alat otomatisasi
yang ditujukan untuk membantu pengguna Kali menyesuaikan OS dengan cepat dan tanpa rasa. Versi terbaru OS apa aja sih? Yang pertama, sebuah refresh cabang BBH Game. Lalu yang kedua, 2 paket baru untuk Raspberry Pi. Yang ketiga, gambar Kali Docker baru untuk AR64 dan AR-V7. Lalu yang keempat, dukungan Apple M1 yang memiliki Parallels. Lalu yang kelima, dukungan dari Kali Net Hunter untuk Android 11. Versi baru Kali membawa alat baru, yaitu yang pertama ada Cloud Root, Research, Feroscooter, Hydra, Core Engine S, Pacu, Pirate, dan yang terakhir VS Code alias Visual Studio Code dan Open Source Code OSS. Sekian dari saya untuk review Kali Linux versi terbaru dengan versi sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, saya Roni Irfanandi. Saya akan mereview dari software Kali Linux terbaru. Oke, langsung saja. Baik, ini adalah tampilan utama dari Kali Linux. Di sini kalian ketik user dan password. Saya menulis user di sini kelompok dan passwordnya. Oke, ini adalah tampilannya. Di sini tampilannya lebih elegan dan fleksibel. Lebih menarik dari versi sebelumnya. Oke, di sini ada toolsnya, ada semua aplikasi, AirRack, accessibilities, aplikasi baku, area kerja, autopsi, ini semua. Oke, di sini ada yang terbaru, update, information gathering. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada SQL maps, password attack, wireless attack, dan masih banyak lainnya ya. Exploitation tools, sniffing and spoofing, post exploitation, forensics. Di sini logonya lebih terlihat menarik ya teman-teman. Dari versi sebelumnya, di sini ada konfigurasi juga. Intinya di sini lebih fleksibel aplikasinya. Oke, langsung kita masuk ke sini untuk menyimpannya. Lanjut kita ke desktop. Di sini teman-teman banyak sekali referensi background untuk Kali Linux terbaru. Kalian dapat memilihnya. Oke, baik, sekian dari saya, Roni Irfanandi. Selanjutnya, kelebihan dari Kali Linux. Yang pertama, bersifat freelance. Karena sistem operasi ini tidak memerlukan biaya sama sekali dan juga dapat menggunakan fasilitas di dalamnya secara gratis. Yang kedua, kemudahan update untuk versi terbaru. Ketiga, otomatis instalasi. Jadi bagi Anda seorang hack atau mau memulai belajar hack, Anda dapat menggunakan sistem operasi ini karena sudah terdapat aplikasi hack tanpa harus menginstal lagi. Yang keempat,
hanya memerlukan resource dalam ukuran lebih kecil. Jadi pengguna yang hanya memiliki komputer dengan spesifikasi rendah tetap bisa memakai sistem operasi ini dengan nyaman. Kelima, memiliki kinerja yang stabil. Dan yang terakhir, dikarenakan adanya support yang kuat dari Debian. Jadi, sistem operasi lain yang masih turunan dari Debian dapat menggunakan tools Kali Linux. Kekurangan Kali Linux. Yang pertama, dikarenakan sulitnya mencari referensi untuk menjalankan sistem operasi ini. Yang kedua, belum banyak aplikasi yang mendukung Kali Linux. Karena tidak memiliki kemampuan membaca file format dalam Kali Linux, sehingga banyak aplikasi yang tidak dapat mendukung. Selanjutnya, kekurangan dari Kali Linux. Yang pertama, sistem operasi Kali Linux sangat sulit untuk dipelajarin dan dipahami, terutama yang masih awam nih. Karena sulitnya mencari referensi untuk menjalankan sistem operasi ini. Yang kedua, belum banyak aplikasi yang mendukung Kali Linux. Karena Kali Linux tidak memiliki kemampuan membaca file format, sehingga banyak aplikasi yang nggak terdetek. Yang ketiga, tampilan dari sistem operasi ini kurang menarik, tetapi dapat diakalin dengan cara merubah desain sesuai dengan keinginan sendiri. Yang keempat, tidak banyaknya dukungan dari hardware tertentu. Kali Linux bukanlah alat instan yang bisa kamu kuasai secara singkat agar kamu dapat menyandang predikat hacker. Kali Linux adalah toolbox yang memiliki banyak tools di dalamnya. Jadi, kamu harus mempunyai keahlian khusus agar kamu dapat menguasai dan dapat menggunakan tools tersebut. Nah, jika kalian hanya berniat belajar cepat dengan menggunakan satu tools yang ada di dalam Kali Linux dengan cara mengikuti instruktur dari website lah, atau dari YouTube lah, atau dari manapun itu, maka kamu tidak layak disebut sebagai seorang hacker. Melainkan, kamu hanyalah seorang yang tak berskill dan hanya bisa bergantung tools buatan orang lain. Maka dari itu, semangat belajar! Nah guys, itulah review kami tentang Kali Linux. Dari apa itu Kali Linux, cara menginstal, hingga tips dan triknya. Semoga materinya tersampaikan dengan baik ya ke kalian semua. Saya Retno mewakili teman-teman saya dari kelompok 7. Maafkan bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Sekian, terima kasih.